Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Renma dengan NIM 250101051. Saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Mataram. Saya dari kelas 2B dengan mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan tentang sebab-sebab kemunduran pendidikan Islam. Jadi sebab-sebab kemunduran pendidikan Islam itu disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal juga disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama ada dikotomi ilmu. Dikotomi ilmu adalah pemisahan antara ilmu agama dan juga ilmu umum atau ilmu dunia. Jadi pada saat itu, ilmu agama itu dianggap lebih tinggi dan mulia dibandingkan ilmu-ilmu umum. Sehingga terjadi penurunan minat dalam mempelajari ilmu-ilmu umum seperti ilmu sains, astronomi, dan juga teknologi. Akibatnya, umat Islam itu tertinggal dalam hal inovasi ilmiah yang mengakibatkan peradaban Barat itu lebih berkembang dalam hal teknologi. Selanjutnya, faktor internal yang kedua itu ada pergeseran kurikulum. Pergeseran kurikulum yang awalnya mempelajari ilmu-ilmu umum seperti kedokteran, sains, dan juga teknologi, ketika sampai pada masa keemasan, bergeser dalam mempelajari ilmu-ilmu nakliyah seperti ilmu hadis, ilmu tafsir, dan juga ilmu fikih. Jadi pada saat itu umat Islam mengalami ketertinggalan dalam hal inovasi ilmiah karena tidak mengintegrasikan antara ilmu umum dan juga ilmu agama. Selanjutnya, faktor internal yang ketiga itu ada kurangnya semangat ijtihad. Jadi pada saat itu ulama cenderung mengikuti fatwa imam mazhab terdahulu tanpa melakukan diskusi ataupun musyawarah. Setelah faktor internal tadi ada juga faktor eksternal. Faktor eksternal juga disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama ada serangan Mongol. Serangan Mongol terjadi pada tahun 1258 Masehi. Pasukannya dipimpin oleh Hulagu Khan menyerang kota Baghdad dan membakar Baitul Hikmah. Seperti yang kita tahu, Baitul Hikmah merupakan pusat keilmuan. Pada saat itu mereka membuang naskah-naskah asli ke sebuah sungai. Sungai tersebut bernama Sungai Tigris. Sehingga konon katanya sungai tersebut berubah warnanya menjadi kehitaman karena terkena tinta yang telah dibuang. Kemudian, ada cerita yang mengatakan bahwa seorang cendekiawan yang ikut dalam rombongan Mongol berhasil menyelamatkan beberapa, bahkan ratusan, hingga ribuan volume buku yang telah dibuang. Beliau bernama Nasir al-Din al-Tusi. Sehingga pada saat itu beliau segera memindahkannya ke observatorium di Marageh. Kemudian faktor eksternal yang kedua itu ada perang salib. Perang salib itu adalah perang yang terjadi antara Kristen Eropa dengan Muslim di Timur Tengah untuk memperebutkan Yerusalem. Jadi pada saat itu perang ini disebabkan oleh seruan dari Paus Urbanus II. Meski umat Kristen itu menang dalam perang salib yang pertama, tetapi akhirnya mereka gagal dalam mempertahankan kota Yerusalem. Selanjutnya, faktor eksternal yang ketiga itu ada Reconquista di Spanyol. Jatuhnya kota Granada dan Cordoba ke tangan kerajaan Kristen menyebabkan terusirnya para ilmuwan Muslim di pusat sains Barat pada saat itu. Selain faktor internal dan juga eksternal tadi, ada beberapa faktor lain yang menyebabkan kemunduran pendidikan Islam. Faktor yang ketiga itu ada stagnasi ekonomi dan politik.
Jadi pada saat itu terjadi pergeseran jalur perdagangan, yaitu penemuan rute Laut India oleh bangsa Barat bernama Vasco da Gama, sehingga menyebabkan rute yang dikuasai oleh umat muslim itu menjadi sepi, berpengaruh kepada pendapatan negara yang sangat turun drastis, sehingga dana wakaf yang biasa digunakan untuk perpustakaan dan universitas itu menjadi berkurang. Selain itu terjadi stabilitas politik, yaitu terjadi kekacauan ataupun peperangan antara dinasti yang menyebabkan pemerintah itu lebih fokus kepada keamanan tahta daripada memfasilitasi riset ilmiah. Selanjutnya, faktor yang keempat itu ada dampak kolonialisme Barat. Jadi pada saat itu, bangsa Barat menganggap bahwa cara umat muslim belajar itu masih tradisional, sehingga mereka menggantinya dengan sistem Barat yang berfokus untuk mencetak tenaga administrasi dan militer, bukan ulama ataupun ilmuwan. Kemudian faktor yang kelima atau faktor terakhir itu ada gaya hedonisme dan kemewahan. Jadi pada saat itu para pemimpin atau penguasa itu terlena dalam kemewahan dunia, sehingga menyebabkan mereka itu kurang fokus dalam hal memfasilitasi pendidikan atau universitas pada saat itu. Jadi penyebab kemunduran pendidikan Islam pada saat itu disebabkan oleh 5 faktor, yaitu faktor internal, eksternal, stagnasi ekonomi dan politik, dampak kolonialisme Barat, dan gaya hedonisme dan kemewahan. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.